Dunia memanas. Di tengah ketidakpastian Piala Dunia FIFA 2026, tim nasional Iran tetap memaksa tampil. Namun diliputi ketakutan, tekanan politik, dan ancaman keamanan yang bikin media Eropa menyebut, ini terlalu berisiko. Sementara itu, situasi justru berbalik. Indonesia muncul sebagai kekuatan baru. Proyek besar PSSI bersama KNVB mulai membuahkan hasil. Skuad tembus 1,5 triliun. Pemain naturalisasi grade A dari Eropa siap masuk. Racikan gila John Hartman bikin Asia gempar. Dan belum selesai. FIFA Matchday lawan tim nasional Oman berubah jadi uji coba besar-besaran. Bukan sekadar laga biasa, tapi panggung pembuktian kekuatan baru Garuda. Dari Iran yang diliputi kecemasan, ke Indonesia yang bangkit dengan kekuatan baru. Dunia mulai bertanya, apakah ini tanda pergeseran kekuatan di Asia? Atau awal dari kejutan paling gila dalam sejarah sepak bola? Konflik panas Piala Dunia FIFA 2026 kini memasuki fase paling mencekam. Di tengah sorotan dunia, tim nasional Iran memastikan tetap tampil. Namun bayang-bayang tekanan politik, isu keamanan, dan ketidakpastian membuat setiap langkah mereka dipenuhi rasa was-was. Media Eropa mulai menyebut keputusan ini sebagai langkah berani yang syarat risiko. Bahkan beberapa analis menilai jika situasi tak benar-benar stabil, mundur menjadi opsi yang lebih aman demi menjaga integritas turnamen. Sementara itu, media Asia terbelah. Sebagian mendukung Iran untuk tetap bertanding demi harga diri sepak bola, namun sebagian lain justru mempertanyakan kesiapan mereka menghadapi tekanan yang bisa datang kapan saja. Dunia seakan menahan napas, menunggu apakah semuanya akan berjalan normal, atau justru berubah menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah sepak bola. Di tengah perdebatan yang semakin panas, muncul wacana yang tak kalah mengejutkan. Sejumlah media Eropa secara terang-terangan mulai mengaitkan nama Indonesia sebagai alternatif yang lebih stabil jika skenario terburuk benar-benar terjadi. Nama Indonesia perlahan masuk ke dalam diskusi global, bukan sekadar pelengkap, tetapi sebagai negara dengan basis supporter besar, kondisi internal yang lebih kondusif, dan kesiapan infrastruktur yang terus berkembang. Hal ini membuat peta persaingan semakin dinamis, seolah membuka pintu bagi kemungkinan yang sebelumnya dianggap mustahil. Situasi ini pun menciptakan tekanan psikologis tambahan bagi skuad Iran. Mereka tidak hanya dituntut tampil maksimal di lapangan, tetapi juga harus menghadapi sorotan dunia yang terus mempertanyakan kondisi mereka. Setiap langkah, setiap pernyataan, hingga setiap pergerakan tim menjadi perhatian global. Dalam kondisi seperti ini, bukan hanya fisik yang diuji, tetapi juga mental dan fokus para pemain yang kini berada di bawah tekanan luar biasa. Sementara itu, wacana pergantian peserta ini terus berkembang liar di berbagai platform media. Diskusi publik semakin panas, spekulasi semakin melebar, dan satu hal menjadi jelas. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal pertandingan sepak bola, tetapi juga tentang dinamika global yang bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Kini dunia menunggu keputusan besar yang bisa mengubah arah sejarah. Apakah Iran mampu melewati badai tekanan ini dan tetap berdiri di panggung dunia? Atau justru akan muncul kejutan besar yang membuka jalan bagi kekuatan baru seperti Indonesia di tengah situasi yang penuh ketegangan itu? Indonesia justru muncul sebagai sorotan baru. PSSI bergerak cepat membangun kekuatan besar lewat kerjasama strategis dengan KNVB. Proyek ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata menghadirkan pemain-pemain grade A dari Eropa yang siap mengangkat level permainan Garuda. Bahkan, nilai skuad disebut-sebut menembus angka fantastis hingga 1,5 triliun rupiah, menjadikan Indonesia salah satu tim paling mewah di kawasan Asia Tenggara. Langkah agresif ini langsung mengirim sinyal kuat ke dunia bahwa Indonesia tidak lagi ingin dipandang sebagai tim pelengkap. Proses naturalisasi dipercepat, pemantauan pemain diaspora dilakukan secara masif, dan komunikasi lintas federasi berjalan intens demi memastikan setiap celah diperkuat oleh kualitas terbaik. Nama-nama yang sebelumnya hanya menjadi rumor kini mulai mendekat menjadi kenyataan, pemain dengan pengalaman Liga Top Eropa, mental bertanding tinggi, dan kualitas teknis di atas rata-rata. Di balik layar, strategi besar mulai disusun secara sistematis. Bukan hanya soal siapa yang datang, tetapi bagaimana mereka dipadukan dalam satu identitas permainan yang solid. Tim pelatih bersama John Hartman merancang pendekatan taktik yang fleksibel, menggabungkan kekuatan fisik khas Eropa dengan kreativitas pemain lokal yang selama ini menjadi ciri khas Indonesia. Hasilnya adalah sebuah skuad yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga memiliki potensi ledakan besar di lapangan. Kehadiran pemain-pemain baru ini juga membawa dampak psikologis yang signifikan. Atmosfer di dalam tim berubah, lebih kompetitif, lebih disiplin, dan penuh ambisi. Para pemain lokal terdorong untuk meningkatkan level permainan mereka, sementara pemain naturalisasi datang dengan satu misi, membuktikan bahwa Indonesia layak diperhitungkan di panggung internasional. Tak hanya itu, sorotan media internasional mulai bergeser. Jika sebelumnya fokus tertuju pada konflik dan ketidakpastian, kini Indonesia mulai masuk dalam narasi sebagai
kekuatan baru yang diam-diam mempersiapkan kejutan. Banyak pihak mulai bertanya, apakah ini sekadar proyek jangka pendek, atau awal dari revolusi besar dalam sejarah sepak bola Indonesia? Dengan waktu yang terus berjalan menuju agenda besar seperti FIFA Matchday dan FIFA ASEAN Cup 2026, tekanan semakin nyata. Indonesia tidak hanya harus siap secara teknis, tetapi juga harus membuktikan bahwa semua investasi, strategi, dan harapan ini benar-benar bisa diwujudkan di atas lapangan. Kini, satu hal menjadi jelas. Indonesia bukan lagi penonton dalam cerita besar ini. Indonesia adalah bagian dari cerita itu sendiri. Dan mungkin, sedang bersiap menulis bab paling mengejutkan dalam sejarahnya. Gelombang perubahan itu semakin terasa ketika daftar calon pemain naturalisasi mulai beredar dan menyita perhatian publik. Nama-nama besar dengan pengalaman di Eropa perlahan dikaitkan dengan proyek besar PSSI bersama KNVB. Sosok seperti Pascal Struijk disebut-sebut menjadi tembok kokoh di lini belakang, menghadirkan ketenangan dan kualitas bertahan kelas atas. Di lini tengah, kehadiran Jairo Riedewald membawa pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Tak berhenti di situ, sektor sayap juga diproyeksikan semakin tajam dengan masuknya Mitchell Bakker yang dikenal agresif dan memiliki kecepatan tinggi. Sementara di lini depan, dua nama yang mulai ramai diperbincangkan, Mitchell Bakker dan Luke Ficki, disebut sebagai striker dengan nilai fantastis yang siap menjadi ujung tombak baru Garuda. Kombinasi pemain-pemain ini menghadirkan dimensi berbeda dalam permainan Indonesia, memadukan kekuatan fisik, kecepatan, dan kecerdasan taktik dalam satu kesatuan. Yang membuat situasi semakin menarik, kehadiran para pemain ini bukan hanya soal kualitas individu, tetapi juga efek domino yang ditimbulkan. Persaingan di dalam skuad meningkat drastis, standar latihan ikut terangkat, dan mental bertanding pemain lokal dipaksa naik ke level yang lebih tinggi. Ini bukan lagi sekadar tim nasional. Ini adalah proyek besar yang sedang membentuk identitas baru sepak bola Indonesia. Di mata dunia, sinyalnya semakin jelas. Indonesia tidak sedang membangun tim biasa. Indonesia sedang merancang kekuatan yang bisa mengganggu peta persaingan, baik di Asia Tenggara maupun di level yang lebih tinggi. Bahkan, beberapa pengamat mulai menyebut bahwa jika proyek ini berjalan sesuai rencana, Indonesia berpotensi menjadi kuda hitam yang paling berbahaya. Kini tekanan pun berubah arah. Jika sebelumnya dunia meragukan Indonesia, sekarang justru mulai muncul pertanyaan baru. Siapa yang sanggup menghentikan mereka? Di bawah racikan pelatih John Hertman, komposisi tim mulai terbentuk dengan gaya bermain agresif, cepat, dan penuh determinasi. Nama-nama diaspora dan naturalisasi menjadi tulang punggung kekuatan baru ini, menciptakan fondasi tim yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang dalam pengambilan keputusan di setiap fase permainan. Skema yang disiapkan bukan sekadar menyerang, tetapi juga menekan sejak lini depan. Hertman disebut mengandalkan formasi fleksibel yang bisa berubah dari 3-4-3 menjadi 4-2-3-1 dalam situasi tertentu, membuat permainan Indonesia sulit ditebak. Di lini belakang, kehadiran Pascal Struijk memberi ketenangan dalam mengawal pertahanan, sementara Jairo Riedewald berperan sebagai penghubung antar lini yang menjaga keseimbangan tim. Pergerakan dari sisi sayap menjadi salah satu senjata utama. Mitchell Bakker di sisi kiri dan pemain sayap cepat lainnya memberikan tekanan konstan, membuka ruang bagi lini depan untuk mengeksploitasi celah lawan. Sementara itu, duet penyerang seperti Mitchell Bakker dan Luke Ficki diproyeksikan menjadi mesin gol baru, mengandalkan kecepatan, kekuatan duel, dan insting tajam di kotak penalti. Latihan intensif pun mulai difokuskan pada transisi cepat, dari bertahan ke menyerang dalam hitungan detik. Hertman ingin Indonesia bermain tanpa rasa takut, menekan lawan sejak awal, dan tidak memberi ruang sedikit pun untuk berkembang. Filosofi ini perlahan mulai meresap ke dalam tim, menciptakan identitas permainan yang lebih berani dan modern. Efeknya langsung terasa. Lawan-lawan mulai membaca perubahan ini dengan serius. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, tekanan sudah lebih dulu hadir di kubu lawan. Indonesia kini bukan lagi tim yang menunggu permainan, mereka adalah tim yang memaksa permainan. Dan dengan sistem yang semakin matang, satu pesan mulai terdengar jelas ke seluruh Asia. Indonesia tidak datang untuk bertahan. Indonesia datang untuk menyerang, mendominasi. Dan jika kesempatan itu terbuka, menghancurkan siapapun di hadapannya. Perkembangan pesat ini langsung menyita perhatian media Asia. Sejumlah portal olahraga kawasan mulai menyoroti perubahan drastis dalam tubuh tim nasional Indonesia yang kini dinilai mengalami lonjakan level dalam waktu singkat. Media di Jepang dan Korea Selatan menyebut Indonesia sebagai proyek paling ambisius di Asia Tenggara saat ini. Tim yang dalam beberapa bulan terakhir berubah dari underdog menjadi kandidat kuda hitam yang berbahaya. Sementara media Timur Tengah mulai menyoroti kombinasi pemain diaspora dan naturalisasi yang dinilai memberi dimensi baru dalam permainan Garuda. Perbandingan pun mulai bermunculan, terutama jelang duel menghadapi tim nasional Oman. Secara pengalaman, Oman masih dianggap lebih matang dengan jam terbang internasional yang stabil. Namun dari sisi komposisi skuad, Indonesia justru mulai dinilai lebih
modern, dengan kecepatan, fleksibilitas taktik, serta kedalaman pemain yang lebih variatif. Beberapa analis bahkan menyebut, jika sebelumnya Oman unggul dalam organisasi permainan, kini Indonesia mampu menyaingi bahkan melampaui dalam hal intensitas dan agresivitas. Media Asia Barat menyoroti satu hal yang paling mencolok, perubahan mental bertanding Indonesia. Jika dulu Garuda dikenal mudah tertekan saat menghadapi tim dengan fisik kuat, kini justru tampil lebih berani dan siap duel di setiap lini. Hal ini dianggap sebagai dampak langsung dari kehadiran pemain-pemain yang terbiasa bermain di kompetisi Eropa. Sementara itu, media Asia Tenggara melihat duel ini sebagai ujian sesungguhnya. Bukan hanya soal hasil akhir, tetapi bagaimana Indonesia membuktikan bahwa proyek besar yang sedang dibangun benar-benar nyata, bukan sekadar hype. Oman dianggap sebagai tolok ukur, tim yang cukup kuat untuk menguji, tapi juga cukup realistis untuk bisa dikalahkan jika strategi berjalan sempurna. Menariknya, sebagian analis mulai berani menyebut bahwa laga ini bisa menjadi titik balik. Jika Indonesia mampu tampil dominan atau bahkan menang meyakinkan, maka status mereka di Asia akan berubah secara signifikan. Bukan lagi sekadar tim berkembang, tetapi tim yang siap bersaing. Kini sorotan tertuju pada satu momen penting. Bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang siapa yang benar-benar siap naik level dan mengubah peta kekuatan di Asia.